Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat teman-teman mahasiswa baru yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Wabil khusus mahasiswa baru jalur senam PTN kelompok 1. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersemuka melalui virtual atau daring untuk menanggapi atau merespon beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa baru dalam kegiatan soft skills tahun 2021 yang sedang berlangsung saat ini, terutama terkait dengan pengembangan prestasi bidang seni. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang mengikuti pembinaan soft skills 2021 jalur senam PTN kelompok 1. Kepada teman-teman mahasiswa baru yang telah bertanya dan menanggapi materi yang sudah disiapkan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni, tentunya saya sangat merespon luar biasa. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, kurang lebih ada 920 pertanyaan. Artinya bahwa ini rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini luar biasa ini. Jalur senam PTN ini. Dikarenakan tidak memungkinkan untuk kami tanggapi satu persatu pertanyaan yang disampaikan kepada kami, maka kami hanya mengambil beberapa pertanyaan yang saya berharap mewakili dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Yang pertama terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Sarifah Dila Arga dengan nomor induk mahasiswa 21304241022. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi sekarang, apakah kegiatan khususnya di bidang seni UNY masih berjalan? Jika masih, bagaimana pihak universitas menghandle kegiatan tersebut? Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pandemi COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1,5 tahun, karena sejak tahun 2020, tepatnya tanggal 5 Maret kalau tidak salah, dan saat ini sudah bulan Juli ya, jadi artinya sudah 1 tahun lebih lah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus berpikir lebih cerdas, berkreasi lebih cerdas, dan berinovasi tanpa mengurangi rasa kekhidmatan di dalam melaksanakan berbagai kegiatan mahasiswa, khususnya untuk bidang seni. Kegiatan UKM yang ada pada bidang seni pada masa pandemi ini tetap berjalan dengan menerapkan metode latihan secara daring. Sekali lagi, tetap berjalan, namun pelaksanaannya karena untuk meminimasi terjadinya penyebaran COVID-19, maka kebijakan pimpinan melalui moda daring. Di samping itu, banyak sekali kompetisi bidang seni yang dilaksanakan secara daring, baik event nasional ataupun event internasional. Bahkan pada tahun 2021 ini, universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memberikan dana hibah kepada
para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni di masing-masing fakultas untuk menyelenggarakan kompetisi di berbagai bidang, termasuk juga bidang seni. Latihan bidang seni ini selalu kita kawal dengan mengacu pada protokol COVID-19 sekiranya dilakukan di kampus, tetapi tetap dikawal dengan menggunakan protokol COVID-19 dengan jumlah yang sangat dibatasi. Kemudian pertanyaan kedua dari Binti Aisyah Kusumaningrum. Ini pertanyaannya, izin bertanya Bapak, apakah untuk bergabung menjadi anggota salah satu UKM seni harus memiliki bakat yang sesuai pada UKM yang dipilih? Mbak Binti Aisyah, kita itu memiliki talenta-talenta yang tidak hanya satu, tidak hanya mono, memiliki talenta-talenta yang multi. Kalau pertanyaannya Mbak Binti ini apakah harus linier dengan bakat? Ya bisa juga, iya, tapi bisa juga tidak. Karena seni ini kan bisa dipelajari. Jadi teachable, learnable, dapat diajarkan dan dapat dipelajari. Yang penting Mbak Aisyah ini memiliki motivasi yang tinggi. Ya, sekali lagi motivasi yang tinggi. Silahkan, karena ada berbagai tujuan untuk mengikuti UKM, wabil khusus seni, salah satunya adalah untuk menyeimbangkan otak kanan, otak kiri, ya, untuk menjaga keselarasan gerakan dan juga perilaku. Ya, kalau saudara mengapresiasi kaitannya dengan seni itu luar biasa. Di samping untuk memang betul kita siapkan untuk kompetisi baik nasional maupun internasional sesuai dengan bakat. Sehingga sekali lagi ya tidak harus, boleh ya boleh tidak, tergantung tujuan kita. Kalau tujuannya untuk CN-CN ya nggak harus sesuai dengan bakatnya gitu. Tapi kalau memang untuk kompetisi ya akan lebih mudah apabila sesuai dengan talenta atau bakat yang dimiliki. Ya. Oleh karenanya aktivitas yang dikembangkan pada UKM seni tidak hanya pada bidang minat dan bakat saja, akan tetapi juga menyangkut manajemen seni dan produksi seni, khusus bidang seni pertunjukan misalnya. Sehingga siapapun bisa bergabung dengan UKM seni. Apabila mempunyai bakat seni, saat tadi disampaikan, itu akan lebih baik, lebih mendukung. Itu jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga, maaf sebelumnya izin bertanya Bapak, untuk UKM keluarga mahasiswa seni tradisi atau Kamasetra itu mencakup tentang lomba apa saja? Dan apakah UKM bidang seni terbuka untuk semua jurusan atau hanya jurusan tertentu saja? Selain itu juga apakah mahasiswa dapat mengikuti UKM bidang seni lebih dari satu? Tadi saya sampaikan di dalam merespon pertanyaan kedua, seseorang itu terkadang seringkali memiliki multi talenta. Sehingga boleh saja tidak hanya dalam bidang satu bidang, tetapi bisa berbagai bidang. Saya ingat ketika saya menjadi mahasiswa, waktu itu IKIP Karangmalang Yogyakarta yang sekarang melakukan metamorfosis menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, itu banyak sekali kegiatan yang saya ikuti karena saya menyadari bahwa saya ingin tidak hanya menjadi mahasiswa yang kuat di dalam knowledge, pengetahuan, tetapi juga kuat di berbagai bidang yang lain, dimensi yang lain, termasuk skills, keterampilan, dan values atau nilai. Karena esensi dari pendidikan itu adalah ada tiga. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah nilai moral. Maka dengan mengikuti berbagai bidang ini berarti kita mengembangkan talenta yang kita miliki. Termasuk juga UKM Kamasetra menjadi seluruh bidang seni pertunjukan tradisional. Ya. Kemudian UKM seni berbasis untuk semua jurusan, jadi tidak hanya satu jurusan seni saja, tapi bisa juga yang lainnya. Karena saya yakin di UNJ ini walaupun berada pada prodi psikologi, tetapi dia memiliki
multi talenta yang memiliki talenta seni tadi, nggak ada masalah. Sehingga Kamasetra itu tidak hanya dari program studi tertentu, tetapi dari berbagai program sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan talenta masing-masing. Oleh karenanya mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu UKM seni dengan konsekuensi harus benar-benar tentunya bisa mengelola waktu, kegiatan kurikuler, tugas pokok, kuliah, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa apabila ingin bergabung dalam UKM di atas? Apakah seorang mahasiswa yang belum memiliki pengalaman sebelumnya namun memiliki minat yang besar dapat masuk ke dalam salah satu UKM pada video materi kali ini? Di awal dalam saya menanggapi pertanyaan pertama saya sampaikan bahwa mengikuti seni, UKM seni ini bisa mengacu kepada talenta yang dimiliki dan motivasi minat yang Anda miliki, saudara miliki, sehingga ya tadi saya sampaikan tujuannya apa. Ya, oleh karenanya tidak perlu syarat-syarat secara khusus untuk bergabung dengan UKM seni. Yang paling penting adalah mempunyai minat, kemauan, dan motivasi berprestasi yang tinggi. Jadi kalau kita berbicara masalah motivasi itu kan ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang berada dalam diri kita sendiri. Sementara motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berada di luar diri kita sendiri. Misalnya saudara ikut UKM seni karena kebetulan teman saudara juga ikut, itu kan ada eksternal. Karena saudara ikut UKM seni tidak mengembangkan talenta yang sudah miliki, tetapi untuk CN, untuk senang-senang, itulah yang dinamakan motivasi. Oleh karenanya saya sampaikan kepada adik-adik yang penting punya motivasi minat yang tinggi. Kemudian pertanyaan yang kelima dari Erviana Saputri. Sekali lagi dari Erviana Saputri. Apakah UKM Kamasetra hanya mempelajari seni tradisi dari DIY ataukah dari daerah lain juga dipelajari? Mbak Ervina, kita itu adalah negara yang kaya raya terkait dengan budaya seni. Ya, sehingga UKM Kamasetra sampai saat ini mengemban seni tradisi Jawa, tetapi tidak menutup kemungkinan mengemban unsur-unsur budaya tradisi daerah-daerah lain yang menjadi seni atau budaya nasional. Sehingga di samping fokus pada budaya tradisi Jawa, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mengcover, mempelajari seni budaya dari berbagai wilayah. Bali misalkan, Sunda, kemudian Kalimantan dan sebagainya. Ini akan menjadi kekayaan kita bersama, yang menjadi ikonik kita bersama. Kemudian pertanyaan ke-6 disampaikan oleh Mbak Ajeng Widya Mukti. Ya, izin bertanya Bapak, apakah di UKM seni rupa dan fotografi juga akan diberikan pelatihan membuat film? Karena saya sangat ingin belajar tentang proses pembuatan dan manajemen film. Luar biasa ini Mbak Ajeng Widya Mukti ini. Ya, betul. Ya, jadi untuk bidang film dan sinematografi dikembangkan di UKM Unstrat, Unit Studi Sastra dan Teater yang mempunyai divisi sinematografi. Silahkan nanti bergabung dengan Unstrat ya, Mbak Widya. UKM Unstrat, di UKM Unstrat silahkan, nanti di sana akan dapat mengembangkan talenta yang Mbak Widya atau Mbak Ajeng miliki. Ya, semoga berhasil. Selanjutnya dari Risma Made Fitriana. Apakah antar UKM bidang seni di UNY bisa saling berkolaborasi? Jawabannya iya. Mengapa? Di era Revolusi Industri 4.0 abad 21 ini kita tidak lagi kompetisi, tetapi harus berkolaborasi. Sehingga antar UKM mempunyai forum komunikasi UKM.
Sekali lagi antar UKM ini memiliki forum, ya, forum komunikasi UKM. Salah satu agenda kegiatannya adalah pentas kolaborasi. Lagi pentas kolaborasi. Karena saat ini kan tidak multi mono ya, tetapi multi. Sehingga adanya kolaborasi tadi akan menggabungkan multi perspektif, multi ya, disipliner yang insya Allah akan menjadi ikonik dari UNJ. Selanjutnya dari Mbak Dinda, Miftahul Fauzana. Pak, izin bertanya, pembinaan prestasi bidang seni itu menuju ke pembinaan yang menjadikan prestasi atau hanya topik saja? Ini pertanyaan yang luar biasa ini, Mbak Dinda. Pembinaan bidang seni berorientasi pada prestasi mahasiswa, baik tingkat daerah, nasional, tingkat regional maupun tingkat internasional, dengan tujuan untuk meningkatkan ya, peringkat perguruan tinggi, khususnya di bidang kemahasiswaan dan alumni. Sehingga di samping untuk mengembangkan talenta yang dimiliki oleh para mahasiswa dari berbagai program studi, bidang ini ya, ini akan betul-betul diorientasikan untuk prestasi yang berada tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga tingkat internasional. Insya Allah UNJ ini memiliki prestasi yang luar biasa terkait dengan bidang seni. Ya, apakah lomba di tingkat nasional ataupun internasional, ya, termasuk juga prestasi-prestasi yang lain, sehingga menjadikan UNJ berada pada klaster 1 ya, dan peringkat 12 dari 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia menurut versi, kalau tahun 2020 itu Kemendikbud, sekarang berubah menjadi Kemendikbud Riset dan Teknologi. Sebelumnya kita juga berada pada klaster 1 ya, di tahun 2017, 2018 dan 2019 kita berada di klaster 2, berada peringkat 16. Kemudian pada tahun 2020 kita kembalikan marwah kita berada pada klaster 1 di peringkat 12 seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tadi sampaikan 4.500. Ya, salah satunya yang membangun, yang menyokong adalah bidang prestasi seni dan yang lainnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa, wabil khusus mahasiswa jalur senam PTN kelompok 1. Sekali lagi selamat kepada adik-adik mahasiswa yang sudah diterima sebagai mahasiswa di UNY. Insya Allah kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki oleh para mahasiswa melalui keikutsertaan di UKM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.